Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Agun Valentina dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 22020361104. Saya membuat video ini untuk tugas remedi dari tugas kompre penguji 1 Ibu Naili Anofah. Baik, soal pertanyaan tentang ulumul hadis. Yang pertama yaitu ada hadis, sunnah, khobar, dan asar. Pengertian dari hadis tersendiri yaitu baru atau cerita, penuntutan, laporan, atau sebuah narasi yang singkat. Definisi hadis ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang apa yang diucapkan, dilakukan, dan disetujui maupun tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, dan di mana informasinya yang sama mengenai dari para sahabat. Sedangkan pengertian sunnah artinya jalan, perilaku, maupun adat istiadat yang berlaku, atau dari segala perilaku yang mendapatkan pahala jika dikerjakan dan tidak mendapatkan siksa jika ditinggalkan. Dan hukumnya ini bukan fardu maupun wajib, atau segala sesuatu yang dilakukan dari Nabi Muhammad SAW. Khobar menurut ulama yaitu sinonim dari hadis. Keduanya digunakan untuk menyebut dari marfu, mauquf, maupun maktu, sehingga mencakup segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, sahabat maupun tabi'in. Sedangkan khobar dan asar ini disebut secara mutlak, berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat maupun tabi'in. Baik, soal yang kedua yaitu pengertian tentang ilmu hadis riwayah dan dirayah. Ilmu hadis riwayah merupakan ilmu pengetahuan tentang perkataan, perbuatan, maupun keadaan dan sifat-sifat Rasulullah SAW, atau tentang ilmu transformasi hadis Nabi secara detail. Sedangkan ilmu hadis dirayah merupakan ilmu pengetahuan tentang keadaan sanad dan matan, maupun ilmu yang mengatur tentang keadaan perawi dan periwayatan hadis, ataupun ilmu yang berhubungan dengan keadaan sanad dan matan hadis, atau ilmu tentang kaidah-kaidah serta masalah-masalah yang digunakan untuk bisa mengetahui hal-hal dari perawi dan seluk-beluk hadis dari aspek yang dapat diterima maupun ditolaknya. Soal yang ketiga yaitu tentang sebutkan macam-macam sunnah. Dari segi cakupannya, sunnah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sunnah tasyari'iyah, yang dimana sunnah tersebut mengandung implikasi hukum atau perilaku yang dilakukan sebagai Rasul, seperti sunnah Rasul terkait dengan ibadah dan muamalah. Yang kedua yaitu ada sunnah ghairu tasyari'iyah, yang dimana sunnah yang tidak mengandung implikasi hukum atau perilaku yang dilakukan tidak sebagai Rasul, seperti sunnah yang terkait dengan adanya adat kebiasaan Rasul sebagai manusia dan sebagai bangsa Arab. Lalu ada sunnah yang dinilai dari sisi bentuknya itu ada tiga, yaitu yang pertama ada qauliyah, adalah ucapan Nabi. Yang kedua ada fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi. Yang ketiga ada takririyah, yang dimana segala sesuatu yang muncul dari sahabat yang diakui keberadaannya oleh Rasul, baik berupa ucapan maupun perbuatan dengan cara diam tanpa pengikraran atau persetujuan.
Soal yang keempat yaitu tentang kehujahan hadis dengan dalilnya. Hadis adalah sumber hukum atau ajaran kedua setelah adanya Al-Quran, yang dalilnya yaitu terdapat dalam surah Ali Imran ayat 32 yang bunyinya Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin, yang artinya katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak akan menyukai orang-orang yang kafir. Baik, pertanyaan yang kelima yaitu ada manfaat mempelajari dari ilmu mustalah hadis. Dalam mempelajari ilmu mustalah hadis ini, seseorang dapat mengetahui hadis yang dapat diterima maupun hadis yang ditolak. Dalam mengetahui adanya hadis itu dapat diterima, berarti mengetahui bahwa adanya hadis itu bisa diamalkan, yang menjadi pijakan dalam menentukan hukum. Begitu juga dengan hadis yang ditolak. Maka dari itu dapat diketahui mana hadis yang palsu ataupun hadis yang tidak bisa diamalkan. Dengan itu orang muslim ini bisa berwaspada dan tidak terkecoh dengan menggunakan hadis palsu dan lemah sebagai argumen, serta untuk tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ulama, Syekh Mustafa Abu Sulaiman Al-Nadwi pernah berkata, bersungguh-sungguh dalam memperhatikan ilmu mustalah al-hadis sangat penting untuk menjaga hadis dari perubahan, pentakwilan maupun pembuatan hadis palsu. Dari beliau juga menyinggung bahwa mengetahui adanya ilmu hadis dapat menyelamatkan seseorang dari perbuatan yang bid'ah, fitnah maupun kesesatan. Pertanyaan yang keenam yaitu tentang kondisi hadis periode prakodifikasi. Arti dari masa prakodifikasi yaitu masa sebelum adanya hadis itu dibukukan, mulai dari sejak munculnya hadis pertama yang diriwayatkan langsung oleh Rasulullah SAW dengan rentan waktu yang dilalui pada masa prakodifikasi mencakup 2 periode dalam sejarah transmisi hadis, yaitu pada masa periode Rasulullah SAW dan periode sahabat. Lalu pada periode 2 ini metode yang digunakan kebanyakan adalah metode lisan. Dari itu tidak sedikit para sahabat yang melakukan pencatatan hadis secara personal. Walaupun pada permulaan turunnya wahyu, Rasulullah juga pernah melarang para sahabat untuk mencatat selain Al-Quran. Akan tetapi pada larangan tersebut bukanlah larangan yang bersifat mutlak atau larangan yang merupakan bersifat sementara sampai para sahabat benar-benar dapat membedakan antara Al-Quran dan hadis, yang membuktikan dengan adanya beberapa sahabat yang mendapat izin dari Rasulullah untuk melakukan pencatatan hadis, seperti ada Abdullah bin Amr. Dari itu dapat disimpulkan bahwa pada masa prakodifikasi ini juga sebagian besar dari hadis telah ditransmisikan melalui lisan maupun hafalan. Hal ini juga sama sekali tidak mengurangi tingkat dari hadis-hadis tersebut.